Filosofi tumpeng berkaitan dengan IKM dan profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah. Pada Bapak Budi Widianto, dipersilakan. Bawa cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpeng yang pada kesempatan hari ini. Ya, ini nanti banyak materi pertanyaan ya. Bentuk tumpeng apa, anak? Bentuk tumpeng apa? Kerucut ada bawah, ya. Bentuknya seperti segitiga kalau dilihat dari depan gitu. Ini menunjukkan pertanda atau kalau di filosofinya dulu adalah bawah itu adalah bumi, kemudian atas adalah oke, pertama itu. Jadi filosofinya kenapa dibuat seperti itu tumpeng? Ketika ada bumi, ketika ada langit, berarti ada yang menciptakan. Dimensi apa coba itu? Kalau ada yang menciptakan bumi dan langit, berarti dimensi apa di pelajar Pancasila? Dimensi apa coba? Dimensi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ya, kenapa tumpeng seperti itu? Biasanya tumpeng ini dipakai untuk simbol-simbol perayaan. Ada perayaan ulang tahun, keagamaan, ada perayaan, biasanya menyambut musim juga ya. Kemudian menjulang tinggi ya, tumpeng. Harapannya apa nah kira-kira? Agar kehidupan kita lebih Oke, cek. Jadi dibuat tumpeng harapannya menjulang tinggi supaya kehidupan kita lebih dari segi ekonomi dari segi sosial lebih baik, dari segi budaya juga lebih baik, dari segi lingkungan penataan juga lebih baik, kemudian dari segi pendidikan juga lebih, harapannya menjulang gitu. Oke, Bapak lanjutkan. Kemudian di depan kalian ada yang bentuknya nasi kuning. Kenapa nasi kuning? Bisa juga biasanya nasi putih ya. Nasi kuning itu adalah melambangkan emas. Kuning kan biasanya identik dengan apa? Dengan emas. Menjadi simbol kemuliaan. Simbol apa? Kemuliaan atau kemegahan. Itu di nasi kuning. Kemudian kalau ada nasi putih, biasanya di situ simbol kesucian. Kemudian di situ anak-anak tumpeng itu ya ada ada 7 jenis di situ. Yang biasanya ya kalau dari Jawa itu biasanya ada 7 jenis simbol. Yang pertama nasi putih biasanya atau nasi kuning. Kalau nasi putih tadi menggambarkan kesucian. Barang-barang yang kita makan seharusnya dari barang yang halal atau haram? Barang yang halal atau haram? Barang yang halal. Kalau kita nanti bekerja, Bapak Ibu guru di sini semua bekerja, Bapak pejabat di kepolisian, di TNI dan sebagainya bekerja. Itu hasilnya adalah dari barang yang halal. Disimbolkan dengan nasi putih. Kemudian biasanya di nasi tumpeng ini anak-anak, saya turun ke sini, ada ayam. Kalau di Jawa biasanya ayamnya dibuat dari ayam yang laki-laki biasanya. Simbol apa kira-kira anak-anak? Simbol apa ayam? Coba kalau kalian anak-anak ya punya ayam jantan, kemudian ada ayam jantan, kira-kira berkelahi enggak? Nah, berarti ayam itu diperlambangkan supaya kita itu tidak gampang berkelahi, tidak gampang sombong, congkak dan sebagainya. Itu dari ayam. Siap dengar? Jadi fungsi ayam itu apa? Nah, coba kamu nanti hubungkan dengan dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian ada biasanya di sini juga diletakkan biasanya jenis-jenis ikan. Ikan hidupnya di mana? Bisa di dekat permukaan air, bisa di dasar permukaan air. Intinya apa kira-kira anak? Simbol ketabahan dan keuletan hidup. Simbol apa? Ikan? Keuletan dan ketabahan dalam hidup. Jadi kita berjuang itu jangan gampang putus asa. Baru belajar sedikit sudah capek, baru kejemur sedikit sudah panas, kecapean.
Baru dilatih baris berbaris sedikit sudah capek dan sebagainya. Kita harus ulet dan tabah. Kemudian biasanya di dalam ini di nasi kuning juga ada ikan teri. Ikan teri hidupnya selalu bersendiri atau berkelompok? Selalu berkelompok. Pasti semua jenis ikan teri, ya ikan silong dan sebagainya itu berkelompok-kelompok anak-anak. Menggambarkan apa kira-kira? Kalau hidup berkelompok selalu karakter kita berarti ada sikap sosialnya. Ada nggak di karakter profil pasar Pancasila? Gotong royong. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada kalanya kita mandiri, ada kalanya kita bekerja sendiri, tapi ada kalanya kita harus bekerja sama. Misalnya ketika kalian bekerja kelompok di dalam kelas,